Sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor soal 1 dan 2, yaitu pada matkul struktur data, materinya ADT, fungsi rekursif, dan linked list. Next. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Enol Yakin dengan NIM 222410390, dan juga ada teman saya yang akan menjawab soal-soal ini, itu Andika Rahmat Fauzi dengan NIM 3012, lalu ada Farah Bimoseno dengan NIM 3004. Dan next. Oh, ini soal yang akan saya jawab. Soal pertama yaitu buat fungsi rekursi untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, 10. Buat keluhan rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Jawaban pertama, oh ini sudah ada jawabannya, kita next dulu. Lalu ada soal nomor 2, yaitu buat fungsi rekursi untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut apakah palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, dan buat file rekursif untuk eksekusi pengecekan list berikut 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita langsung ke sini. Codingannya ingin kita langsung ke coba di VStud. Saya studi dasar. Oke. Di sini kita mulai aja dari apa sih itu Fibonacci ya? Fibonacci kan itu kayak suatu pola barisan bilangan ya, atau kayak suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Yang jadi yang sini kita lanjutnya ke Fibonacci ini adalah sebuah fungsi rekursif yang digunakan untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Ini parameternya ada n, yaitu n itu merupakan indeks bilangan Fibonacci yang ingin dihitung. Lalu sini ada if n kurang dari 1 itu adalah apa ya? Jika nilai n kurang dari 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. Ini adalah kondisi pertama. Lalu ada elif n sama dengan 1. Ini adalah kondisi kedua. Jika nilai n sama dengan nilai 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1. Nah, lalu ada else return Fibonacci n-1 plus Fibonacci n2. Ini ya, yang tadi kayak bilangan pertama ditambah bilangan kedua. Itu hasilnya n gitu. Lalu ini ada apa ya? Ini yang else ini tuh kondisi ketiga. Jika n lebih besar dari 1, maka kita akan menggunakan rekursi untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Ini dilakukan dengan mengembalikan hasil apa? Hasil rekursi yaitu sesuai dengan aturan Fibonacci. Ya ini aturan Fibonacci-nya Fibonacci n plus min 1 plus Fibonacci n2. Lalu kita menggunakan print Fibonacci 5, 7, 10. Ini yang soal tadi itu berapa, lalu poin rekursi itu 4. Kita run. Nah, Fibonacci ke-5, ya berarti suku ke-5 itu 5, suku ke-7 itu 13, suku ke-10 itu 55, dan suku ke-4 3. Oke, kita bedah di sini ke-4. Berarti suku ke-4 itu adalah 3. Suku ke-5 itu adalah 5. Berarti cuman suku ke-3-nya berarti 4 kan 3. Suku ke-3-nya berapa? Di titik sama dengan 4. Sama dengan 3. Lalu suku yang ini ke-5. 5 ini kan 5. Berarti suku ke-3 tambah 4 sama dengan suku ke-5. 5. Lalu suku ke-7 sama suku ke-5 tambah suku 6 sama dengan suku 7. Nah, kalian kan suku 5 dapatnya 5. 5, suku ke-7 13. Suku ke-6 ini berapa? 17 kurang 5 misalnya. Itu suku ke-6. Hasilnya itu berapa ya? 8 ya? Ya 8. Itu hasilnya 7, 13 gitu. Dan juga 10. 10 juga kayak gitu. Suku ke-10 itu 5, 5. Lanjut ke soal nomor 2. Ada palindrom. Dia palindrom list angka if len angka. Oh ya. Tadi soal apa ya? Lupa. Bentar guys. Suruh nyari ini kan. Yang bukan palindrom dan yang palindrom. Lupa.
soalnya. Oh, buat fungsi rekursi untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom untuk bukan gunakan fungsi yang dibuat. Fungsi list, oke. Oke, 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 oke. Saya screen mati. Iya. Nah, ini oke, ini ada fungsi defalindrom list angka ya. Ini ada if len list angka kurang dari 0 sama if len list angka sama dengan 0. Ini masih bingung ya. Padahal kan sama-sama bisa. Coba kita cls dulu. Nanti tadi coba ya. Baru if len list angka sama dengan 0. Ini menghitung banyaknya angka len. Ini list angka, list kosong. Kalau lebih dari satu tuh yang dengan 0 itu list kosong. Tapi kalau elif list angka kurang dari 2 sama dengan palindrom. Ini list palindrom gitu. Lalu kalau elif list angka 0, list angka min 1, berarti itu bukan palindrom gitu. Baru return palindrom list angka 1 min 1. Baru kita masukin tuh soal tadi tuh contohnya. List angka 1, 2, 3, 4, 4, 2, 1. Print palindrom list angka. Cek ini tuh palindrom atau bukan gitu. Atau list kosong gitu. Kan? List bukan palindrom. List bukan palindrom berarti artinya di sini ketemu di list angka 0, list angka min 1. Tapi kan ini kan kita pakainya sama dengan 0. Coba kalau kita ini yang enggak pakai sama dengan 0, pakai kurang dari sama dengan 0, tetap bisa sih. List bukan palindrom, list bukan palindrom. Maksudnya kan kurang dari 0 itu kan indeks ya. Nggak tahu lah. Oke. Segini saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kita lanjut soal nomor 2. Ini ada palindrom ya. Kita harus tahu dulu apa itu palindrom ya. Ini ada fungsi palindrom. Disangka itu adalah sebuah fungsi rekursif yang digunakan untuk memeriksa apakah sebuah daftar list angka ini palindrom atau bukan. Jadi sebuah palindrom tersendiri itu adalah sebuah urutan yang sama jika dibaca dari depan maupun dibalik dari belakang. Oke. Lalu kita lanjut ke def palindrom dari kodikannya, def palindrom list angka. Di sini ada deklarasi fungsi palindrom dan parameternya itu apa? List angka yang merupakan daftar angka yang ingin diperiksa bahwa apakah merupakan apa tuh palindrom atau tidak. Lalu ada if len list angka kurang dari 0. Nah, ini apa namanya? Kondisi pertama. Tapi kondisi ini juga bisa seperti kayak itu bawahnya if len list angka sama dengan 0. Sama-sama bisa, tapi lebih baiknya ya sama dengan 0 sih. Soalnya kalau kurang dari sama dengan 0 itu bisa apa kondisi yang ini dia tidak akan terpenuhi karena apa daftar list ini tidak akan sampai 0 gitu. Tidak akan pernah kurang dari 0. Makanya kalau bagi sama dengan 0 itu sebenarnya bisa juga sih. Baru di return list kosong kalau kondisinya seperti if len ini. Lalu ada elif len list angka kurang dari 2. Ini kondisi kedua ya jika panjang daftar apa daftarnya kurang dari 2, maka ini dianggap sebagai palindrom. Nah, ini karena daftar dengan satu elemen atau kosong dianggap sebagai palindrom. Baru di return list palindrom. Lalu kondisi ketiga ada elif list angka 0, list angka min 1. Nah, ini ya kondisi ketiga jika elemen pertama uh, jika elemen pertama uh, daftar tidak sama dengan elemen terakhirnya, maka dianggap bukan palindrom. Baru di return list bukan palindrom. Lalu di bawahnya ada return palindrom disangka 1 min 1. Berarti 1 itu awal, min 1 itu akhir. Nah, ini jika semua kondisi di atasnya itu, di atas ini nih, di atas ini, berarti semuanya jika di atas ini tidak terpenuhi, maka fungsi ini akan melakukan pemanggilan apa ya, rekursif ke fungsi palindrom dengan menghilangkan elemen pertama dan terakhir
dari daftar menggunakan list angka 1 min 1 kan 1 itu awal, min 1 itu paling belakang. Dengan cara ini fungsi akan terus memeriksa elemen-elemen yang dalam daftar angkanya itu hingga mencapai salah satu kondisi dasar yang telah didefinisikan di atas ini. Oke. Lalu ini ada hasil darinya itu dari list angka. Ini pengecekan list angka 1, 2, 3, 4, 4, 2, 1. Jika maka fungsinya ini tuh akan mengembalikan list palindrom karena kita melakukan palindrom. Baca dari depan dan juga dari belakang. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Kan ada 3, 4 kan. Soalnya kan 3, 4 kan. Nah, perlu di ini ya, kondisi awal kan angka kurang dari 0. Sebaliknya, diubah menjadi if line angka 00. Oke, coba kita pakai ini dulu aja atas ulang Bapak. Untuk ini kita keluar dalam kondisi Alice. Maka diubah, kita coba run dulu. Ini run pas. Dulu. List bukan palindrom. Berarti yang ini palindrom kenapa ya? Dari 1, 1, 2, 4, 4, 2, 3. List bukan palindrom. Jadi kalau kita pakai yang sama dengan ini, sama aja sih sebenarnya. List bukan palindrom. Saya bentar. Soalnya ada lagi nggak sih soal? Bentar. Kita lihat dulu soal. Ya, share. Buat fungsi rekursi untuk mengecek 1, 2, 3, 4. Buat bahan rekursi pengecekan berikut penulisan berikut apakah palindrom? Oke, sudah cukup. Tapi kita coba dulu. Kita buktiin. Ini kan bukan palindrom ya. Tapi kalau misalnya jika ini kita hapus, kita run. Kalau kayak gini kan harusnya kan palindrom ya. Kita run dulu. List kosong. Oh, sebenarnya satu benar list kosong kalau kayak gini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan akan dijawab sisanya oleh teman-teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Farah Bimo Seno dengan NIM 22241003004 dan di sini saya akan menjelaskan tentang soal 3 dan 4 yang dimana melanjutkan dari soal dari Ainul Yakin yang nomor 1 dan 2. Di sini ada soal nomor 3 yang dimana soal-soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bilangan yang mempresentasikan koordinat X, yang dimana titik bilangan yang mempresentasikan koordinat Y. Terus yang kedua, operasi geser horizontal, yang dimana menggeser titik secara horizontal sejauh dx. Nah, ini menggesernya boleh antara ke kiri atau ke kanan. Lalu menggeser vertikal DY. Nah, ini menggeser titik secara vertikalnya sejauh DY yang dimana boleh ke atas ataupun ke bawah. Lalu menghitung jarak yang dimana jaraknya ini menerima inputan titik lain yang juga bertipe titik 2D. Kemudian menghitung jarak antara titik ini dengan titik lain mengembalikan nilai return value jarak dalam nilai positif. Lalu juga ada yang get X, yang dimana itu untuk mengembalikan return value nilai X, sama get Y untuk mengembalikan return value nilai Y. Oke, di sini saya akan langsung saja ke dalam codingannya. Oke, di sini eh, saya geser sebentar. Nah, di sini kami yang pertama-tama mengimport math yang dimana di sini kan diperlukan apa namanya kayak komponen dari math ini kayak tambah-tambahan atau dan sebagainya gitu. Lalu di sini kami buat kelas dengan variabel koordinat. Lalu kami membuat beberapa def. Di sini kurang lebih ada 6 def. Yang pertama def init dalam kurung self, x, y.
yang dimana di bawahnya ini berisi self.x sama dengan x, lalu self.y sama dengan y. Lalu juga kami eh apa namanya membuat def geser. Nah, di mana variabelnya itu ada self, dx, arah. Nah, di sini kami membuat sebuah perkondisian di mana if apa namanya variabel arah sama dengan kiri. Jika self.x itu kurang sama dengan ya kurang lebih itu sama dengan dx gitu. Nah, jika terus habis itu membuat elif variabel arah sama dengan kanan jika self.x plus sama dengan dx. Jadi itu kurang lebih ya seperti itu sepertinya. Lalu membuat def geser pc yang dimana dalamnya ada self, dy, arah. Lalu kami buat perkondisian lagi yang dimana isinya itu adalah if variabel arah sama dengan atas, yang dimana atasnya ini dia ke arah bilangan-bilangan yang mungkin positif karena yang namanya koordinat itu ada yang namanya negatif dan positif. Oke, lalu di perkondisian berikutnya ada self.y plus sama dengan dy karena di apa namanya bidang kartesius itu di koordinatnya garis y itu atasnya itu adalah positif dan bawahnya itu adalah negatif. Jadi kami mengambil plus sama dengan itu karena eh, atas itu di garis Y itu termasuk positif. Lalu selanjutnya, elif arah sama dengan bawah. Nah, jika ke bawah itu kami mengambil perkondisian itu akan minus. Jadi karena di garis Y jika kita melewati ke bawah di garis Y itu di bawahnya sumbu 0,0 itu kan bakal minus. Nah, ya. Lalu def hitung jarak yang dimana isinya self sama koma A. Lalu hasilnya ini hasil sama dengan eh, ABS dalam kurungnya itu A dot X dikurang self dot X yang dimana self dot X-nya itu dari def atas lalu nanti dikali 2 ditambah nah karena di sini ada pertambahan segala macamnya itu sangat diperlukan untuk mengimport map untuk melakukan perhitung-hitungannya. Lalu ditambah ABS A.Y, self.y nanti dikali 2. Itu bintang-bintang itu sama dengan dikali 2. Ya kurang lebih mungkin itu sih. Nah, lalu bikin variabel akar sama dengan integer math dot sqrt hasil. Nah, jadi di sini hasil itu eh, ada yang namanya variabel hasil di sini. Jadi nanti bawahnya lagi kita return lagi sebagai ke akar. Lalu di bawahnya ada def get x self return. Nah ini kita mengembalikan nilai self.x lagi. Di bawah juga def get y self returnnya self.y bakal kembalikan nilai y lagi. Nah di sini kami membuat apa sedikit contoh mungkin. Jadi misalnya di titik A sama dengan koordinat 3,1 nanti print F itu untuk di dalamnya itu bisa terbaca yang dimana titik memiliki nah ini dalamnya itu ada sebuah variabel biar variabelnya itu nggak terbaca sebagai print melainkan yang def dari atasnya. Nah, itu titik A dot get X dan Y titik A dot get Y. Yang dimana ini diambilnya eh, get Y-nya itu dia memanggil def get Y. Nah, mungkin
untuk selanjutnya, sebagai contoh lagi ada soal titik A. Nah, ini kalau misalnya dia mau menggeser sebagai contoh mau menggeser yang namanya koordinatnya. Nah, jadi eh, kita bisa menggunakan titik A dot geser HZ 5 dalam kurung 15 koma kanan. Nah, nanti printnya seperti yang tadi. Nah, titik akan digeser ke kanan sebanyak 15. Terus untuk memanggilnya itu titik A dot get X, titik A dot get X. Get X-nya untuk untuk memanggil def yang di atasnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya titik A dot geser VC lo 5 koma atas. Nah, ini sama seperti yang tadi eh kira-kiranya untuk memanggil def dari ini geser VC ini. Mungkin itu penjelasan tentang nomor 3. Selanjutnya akan saya jelaskan kembali untuk yang nomor 4. Oke. eh di sini eh apakah soal nomor 4? Ini saya akan bacakan soalnya. Yang pertama, implementasikan editi atau struktur data titik 2D menjadi struktur data. Ya, kurang lebih kayak gitu. Menggunakan struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. Yang pertama itu buat titik T1 dengan koordinat 2,3, lalu buat titik T2 dengan koordinat awal 4,5, geserlah titik 1 ke kiri sebanyak 3 satuan. Oke, dan geserlah ke bawah sebanyak 7 satuan. Tampilkan koordinat T1 sebanyak ini. Geserlah T2 ke kanan sebanyak 15 satuan. Geserlah T2 ke atas sebanyak 9 satuan. Lalu tampilkan koordinat T2 saat ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sebentar. Dan tampilkan jarak T1 dengan T2. Berarti untuk menampilkan jarak keduanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama seperti yang tadi kita melakukan import map lalu membuat kelas sebentar mohon maaf. Nah, ini bikin kelas dulu yang dimana def init self, x, y. Nah, self dot x sama dengan x, self dot y sama dengan y. Terus def geser hz yang kurang lebih sama kayak yang tadi. Terus lalu def geser vc. Nah, di sini ada def hitung jarak yang dimana self, a itu ada variabel baru di bawahnya yaitu hasil sama dengan ABS terus a dot x dikurang self dot x yang dimana nanti variabel a ini dia akan mengambil dari x lalu dikurangi oleh self dot x itu yang dimana self dot x itu udah mempresentasikan eh, x-nya itu koordinat x di sumbu x-nya. Nah, nanti dikali 2 plus ABS A dot Y dikurang self dot Y kali 2 sama tadi akar kurang lebih sama. Lalu def get x self. Nanti di return kembali ke self x. Def get Y nanti di return ke self Y. Nah, sebagai contoh di sini, sorry, sebagai contoh di sini eh, ada T1 sama dengan koordinat 2,3. Nah, nanti kita bisa ngeprint T1 print f untuk memanggil variabel dalam ini eh tag titik T1 memiliki x T1 dot get x yang dimana T1 itu variabel yang di atas. Nah, itu get x-nya untuk manggil tuh berapa tuh nilai x-nya dan y kurang lebih sama kayak x tadi. Terus T2 4,5. Lalu dia bakal ngeprint kurang lebihnya sama T2 itu manggil get X dan Y.
nanti untuk T1 itu akan tampil berapa T1-nya, terus yang T2 untuk tuh berapa T2-nya. Nah, nanti T1 untuk di bawahnya, ya ini kan ngegeser ya, ngegeser. Nah, ini variabelnya 3 ke kiri, berarti printnya itu eh, T1 nanti eh, digeser ke kiri sebelah 3 dan sekarang X-nya itu ada di mana? Nah, itu nanti kita akan ngeprint. Nah, itu printannya dengan menggunakan T1.getX. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi, nanti kalau misalnya ini outputnya berjalan, nah nanti outputnya itu akan menghasilkan tuh X-nya tuh kan udah geser nih. Nah, sekarang X-nya tuh di mana tuh nanti akan panggil di situ. Nah, selanjutnya eh, T1 dot geser VC. Eh, 7 ke bawah. Nah, berarti kurang lebih 7 koma bawah. Oke. Untuk memanggil variabel dari eh, yang geser yang atas itu yang def geser VC. Nah, itu untuk sama aja sih. Untuk selanjutnya itu ngeprint yang dimana nanti kan T1 itu kan digeser 7 ke bawah. Nah, nanti outputnya titik T1 digeser ke bawah sebanyak 7. Nah, karena tuh titik Y-nya itu akan ditampilkan di outputnya itu dan dipanggil tuh T1.getY. Nah, itu nanti muncul di situ. Print F titik T1, koma get X titik print F titik di T1 di koordinat yang sejauh tadi digeser, koma T1 get Y, T1.getY itu sumbu Y-nya itu digeser ke berapa? Ke bawah. Ya tadi berapa gitu. Jadi nanti muncul ini kan digeser ya apa namanya? Koordinat eh, itu kan digeser 3 terus yang koordinat Y-nya itu bakal digeser 7. Nah, nanti ini munculnya bakal di bawah ini. Untuk selanjutnya T2. Nah, ini dia akan X-nya itu bakal digeser ke kanan sebanyak 15 kali. Ya, terus X-nya itu bakal deng, berada di itu outputnya kami menggunakan T2.getX ya kurang lebih sama sih. Dan untuk bawahnya itu Y-nya juga sama. Kalau kita ngeprint ke koordinatnya tuh T2-nya tuh di mana. Lalu untuk selanjutnya itu kan untuk ngeprint titik T1 itu get X dot get X, koma get Y dan titik T2 dan titik T2 dot get X koma T2 dot get Y memiliki jarak. Nah, itu hitung jaraknya itu berarti semuanya. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Eh, Sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Karamat Fauzi dengan NIM 3012. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 5 tentang linked list ya. Jadi ini ada buatlah metode untuk mencari banyaknya anggota sebuah linked list. Buatlah metode untuk menghitung jumlahnya langsung atau jumlah semua bilangan di sebuah linked list. Terus ada buatlah metode untuk menambah dua buah linked list menjadi sebuah linked list. Terus ada buatlah metode untuk menambah data ke link list sedemikian rupa sehingga data yang ada di link list menjadi dalam kondisi terurut. Terus buatlah metode untuk membalik arah semua pointer di link list. Oke, langsung ke jawabannya aja. Ini ada codingan, ada import OS, OS tool system, CLS ya buat clear screen lah ya. Terus ini ada class node. Ya ini kita di sini buat link listnya dulu. Class node ini konstruktor ada isinya itu ada function ya ini konstruktor buat membuat node itu sendiri yang ada di dalam list. The init self data, self item sama dengan data, self ref sama dengan node. Jadi di link list ini sendiri ini ada sebuah node, itu kayak sebuah titik gitulah ya. Di titik ini tuh
Di setiap titik itu ada item, ada ref. Nah, item ini itu isinya data. Dan ref ini adalah isinya itu biasanya data yang merujuk ke data selanjutnya. Misalnya ada sebuah list isinya 2876. 2876. Nah, data yang nomor yang di not pertama ini, yang di nomor 2 ini ada datanya itu 2 dan refnya itu 8 karena menuju ke data selanjutnya itu 8. Kalau di 8 datanya itu 8, refnya itu 6 karena 286 kan, 2867 gitu. Di sini tuh bilangnya item. Buat datanya itu kita bilang item, dan buat yang selanjutnya itu atau yang berikutnya itu kita pakai ref atau referensi gitu. Reference. Nah, di sini ada kelas itu ya, ada kelas link list. Ini kita buat buat ngebuat link listnya. Ada constructor lagi def init dengan parameter self start body sama dengan nol. Jadi awalnya itu start body-nya itu start body-nya itu body self the start not itu non. Yang di awal itu not yang awal itu isinya masih kosong ya, masih non. Terus itu karena linknya ini non, isi notnya ini non, kita buat buat link listnya ini kita ada insert at start, insert at end gitu. Nah, insert at startnya ini kita fungsinya itu ada tuh def insert at start dengan parameternya self sama data, new node sama dengan node data. Jadi node barunya ini kita isi datanya, terus new node.ref sama dengan self start node. New node.ref sebelah kiri ini self startnya nih, refnya ini bakal ke self start, jadi self start reference ke self start node sama kan. Terus kita insert lagi, jadi bikin dua gitu lah ya. Jadi ada, pertama kita kan insert, misalnya insert satu nih, satu ini satu, terus apa refnya nol nol kan, karena non, karena kan dia nggak menuju kemana-mana tuh. Nah, di situ kita insert satu lagi dah. Contoh itu kita insert at start misalnya 3. Satunya yang tadinya self starternya di sini, self starternya kan tadi kan di satu. Karena kita insert at start lagi, kan bikin unit tuh. Unit sama dengan unit data, misalnya data 2. Terus unit.ref sama yang self start node. Ketika self starternya kan di satu ya. Self starter di satu. Refnya yang di dua ini ke, karena unitnya kan 2 ya, datanya 2. Unit yang di 2 ini refnya itu ke yang satu, terus self start node sama dengan unit self start yang tadinya di satu pindah ke unit gitu. Itu buat yang insert at start, yang buat mulai buat link listnya gitu. Terus ada insert at end. Insert at end ini sama kayak insert at start tuh buat insert di awal. Jadi itu semakin kiri. Insert at end ini insert di akhir, jadi di kanan, di kanan. Parameternya sama, self sama data, new node sama dengan node data. Jadi tadi node baru nih ada datanya. Tapi di sini ada else, berulangan if. If self dot start node is none, self dot start node sama dengan new node. Jadi dicek dulu tuh. Kan self start node kan kalau yang di akhir kan none ya. Jadi itu kosong gitu. Node-nya kosong, langsung return balik nilainya. N sama dengan new start node. Jadi yang tadinya kosong, sudah jadi kan self starter jadi new node. Jadi kan yang self starter dulu dicari nih di mana yang kosong. Habis itu sampai ketemu yang kosong ini, habis itu bikin new node. Itu return dong. Node-nya udah ada tuh di list yang baru paling kanan kosong. Langsung masih apa? Node-nya kan misalnya 3 lah kita. Jadi taruh di akhir. Habis itu cek satu dulu nih, di mana node yang kosong. Nah, kalau self starter ini udah kosong dan non, terus kita taruh nih 3 ini di new node self starter sama dengan new node itu taruh akhir. Terus return n sama dengan self start node. And self starter itu sama dengan n sama dengan self start node. So while n dot ref is not done, n kalau n dot refnya nggak non, n itu sama dengan non ini kan masih di paling akhir ya.
di ujung, karena n paling ujung tuh biasa ref paling akhir tuh biasanya nilainya non itu kosong. Jadi selama itu nggak non itu bakal n sama dengan n dot ref. Itu n dot ref sama dengan nol. Jadi dicek satu dulu tuh. Satu dulu sama dengan n dot ref, terus sampai n dot refnya kosong. Terus tuh baru bikin n dot ref sama dengan nol. Karena yang tadi kan udah kosong nih. N dot refnya udah. N dot refnya kan udah nggak ada nih. N dot refnya udah nggak ada. Terus tuh bikin dot baru. Tuh, terus ada inserted index sama sebenarnya kayak insert asal sama insert n, tapi ini taruh di tengah-tengah. Tuh. Saya di indeks 2 atau indeks 3 gitu. Jadi bisa taruh tengah-tengah. Dan ini ada traverse ya. Traverse nih buat print listnya. Itu buat buat awalan listnya. Satu soal, buatlah method untuk lebih banyaknya anggota sebuah list. Kemudian di sini. Jadi di sini kita bikin function banyak anggota. Briefnya benar. Ini sorry ya, ini hasil decknya agak jauh ke kanan. Yang benar itu banyaknya anggota self. Kita bikin variabel baru di sini. Ini bisa aja. Nah, di sini c variabel baru c sama dengan 0. Ini kita buat variabel baru yang isinya 0 kan kosong. Terus kita bikin n sama dengan self plus 1. Jadi n nya kita taruh di paling start node yang depan. Terus itu while n is not none, kalau n nya ini belum non, c plus sama dengan 1, n nya sama dengan n dot ref. Ini kan cek n nya. N ini sama dengan n dot ref. Cek terus n dot refnya. N dot ref, n dot ref, n dot ref terus sampai akhir. Misalnya ada 5 deh. 5 link list, ada 5 node link list dalam link list itu. Nah, pertama ini kan biasanya kan node pertama nih merujuk ke selanjutnya. Berarti node refnya tuh nggak non dong. Node refnya tuh masih ada isinya lah. Sementara di perulangan kita, di while loop kita nih, while itu masih loop terus. Sisa satu. Nah, setiap mereka pindah, setiap n ini pindah node, itu di plus satu plus satu plus satu plus satu. Terus setelah itu kita return k. Jadi ketahuan nanti ada berapa node-nya di dalam list tersebut. Itu buat yang hitung banyaknya anggota. Nah, soal nomor satu ini. Soal nomor 2, buatlah metode untuk menghitung jumlah semua bilangan di sebuah linked list. Nah, hitung jumlah. Logikanya kurang lebih sama sih kayak di banyak anggota, tapi bedanya ini yang tadinya c plus 1 plus sama dengan 1, ini kita c plus sama dengan n dot item. Bersama kita buat variabel dulu kosong, b sama dengan kosong, terus kita n sama dengan self besar, mau tinggi, while n is not that, sama kayak tadi, c plus sama dengan n dot item, n sama dengan n dot item c. Jadi cek satu dulu kayak tadi per node, satu 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 itu. Di situ setiap node yang ketemu ini kan pasti ada datanya dong, data. Setiap n-nya ini pindah node, itu item misalnya ada 5 nih, 5 link list. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap node pasti ada itemnya dong, ada datanya dong. Itu karena kita ambilnya n.item, jadi setiap data yang ada di node 1, node 2, node 3, node 4, node 5, terus mau ditambahin jadiin 1 di dalam C. Jadi kita mau nanti jumlah di dalam list ini berapa datanya. Oke, itu buat nomor 2. Yang nomor 3 nih. Kita metode untuk nyambung dua link list. Di sini pakai function sambung. Parameternya ada self, ada data list, ada place. Place ini buat taruh di n atau di start. If plus sama dengan n. If self dot start sama is non. Jadi kalau self dot startnya ini non atau kosong, self dot startnya sama dengan data list dot start dot. Jadi data listnya ini ditaruh di start node gitu kan. Else n sama dengan self dot start node, while n dot ref is not known, n sama dengan n dot ref sama dengan data list dot start node. Jadi di else ini di loop tuh. N nya tadi sama dengan self dot start node, ini habis itu
nref-nya not null nih, yang tadi sama kayak tadi dicek satu dulu. Not yang ini. Nref nih yang sampai akhir itu yang notnya yang mana? Yang sorry, cek satu dulu. Ulang terus tuh sampai akhir banget kan, kalau akhir banget nref-nya nol kan. Terus itu n sama dengan n not ref, n not ref sama dengan self start node. Yang tadinya n ini ref, n ref-nya itu jadi self start node. Self start node sama dengan data list start node. Tuh, ini kurang lebih tuh ya. Sorry. Saya baca yang sama dengan n-drive sama dengan data list dan start node itu. Terus elif flash lower sama dengan start itu start n nih buat taruh di start atau di n itu kan. Terus sama data list terus start node while n dot ref is not known, n sama dengan n-drive sama dengan start node sama dengan data list terus start node. Jadi parameter data list ini buat nyimpen data listnya yang pengen di sambung gitu misalnya ada dua list. Yang satu ini ditaruh di data list. Misalnya n ya, pengen taruh di akhir kan, taruh data list yang n. Set. Di situ ini kita taruh pengen yang awalnya pengen taruh di akhir, yang ini pengen taruh di awal. Jadi 21. Nah, di situ yang n ini disimpan dulu nih di data list nih yang pengen kita taruh belakang di data list. Habis itu n-nya sama dengan asal starter dong, jadi balik lagi nih ngecek yang ini kan. Ngecek yang ini. Itu while n dot ref is not known sampai nggak known sampai n dot ref sama dengan data list bersama. Jadi sampai non apa sampai n dot ref-nya ini non sampai yang sebelah kiri ini kosong dengan n dot ref sama dengan data list start. Jadi n ref-nya tadi kan di sini sampai habis kan non kan. Non, nah di sini kan masih ada data list terus start. Di n dot ref di sini sama dengan data list yang di sini. Jadi ntar yang kirinya di sini n ref-nya bakal merujuk ke data yang ini jadi nyambung gitu di concat. Nah, gitu waktu yang n. Nah, start juga logikanya sama sih. Bedanya yang awal ini sama sih kayak self satu sama dengan memberikan nref ya. Ini kan nref itu nref yang ini yang merujuk ini bakal nyambung dengan data list ini. Nah, kalau yang awal yang start itu self started yang depan itu sama dengan data list dan start. Jadi disambungnya tetap di nref sama dengan self start node. Tapi self start yang ini yang depan itu bakal jadi data list dan start node gitu. Terus ini ada fungsinya itu buat yang tadi nomor 3. Ini buat nomor 4 buatlah metode untuk menambahkan data ke linked list hingga data yang ada di linked list dalam kondisi terurut. Urutin itulah. Nah, ini ada function ngurut jadi ngurutin gitu ya. Parameternya self sama data. Biasa kayak kita ini bikin node baru. Node sama dengan data. If self the started yang awal nih is known kosong atau datanya tuh lebih kecil sama dengan self start node with item. Jadi ini ada node baru. Anggaplah node awalnya ini 5. Terus kita bikin node baru lagi 2. Dicek nih. Kan kalau non itu kan kosong ya. Kalau node baru kosong, new node sama dengan self starter itu taruh depan dan self starternya jadi new node. Nah, new node nya sama dengan self start node. Self start node-nya jadi mana nih? Ini tadi taruh paling depan. Nah, misalnya ini 5, ini 2. 2 kan ini self start terus 2 masuk, cek nih masuk ke if self start node is known or data lebih kecil sama dengan self start node with item, cek nih 2 sama 5 besaran mana? Oh, besaran 2, berarti yang new node ini new node ref sama dengan self start node. Self start node kan tadi kan di perulangan sebelumnya kan sama dengan new node sama dengan 5. Jadi ref yang 2 ini bakal nyambung ke 5. Ya baru new node ini yang 2 bakal jadi self start node. Begitu terus misalnya 2 terus 1 dan 8. Nah, terus ke else-nya nih, tadi kan 8 ya. Else-nya current ini variabel baru current kayak temporary gitu lah sementara sama dengan self start node. Jadi variabel baru ini self start node. While current
while current ref ini nggak kosong dan current ref item ini lebih kecil dari data, current sama dengan current.ref, new node.ref sama dengan current.ref sama dengan new node. Jadi dilihat nih, current sama dengan current.ref nih, current.ref ini kalau dicek dulu nih, current.ref ini kosong apa enggak, dan current.ref itemnya ini lebih kecil enggak daripada data. Jadi cek satu dulu. Terus tuh sekarang sama dengan current.ref, so new node.ref sama dengan current.ref, current.ref sama dengan new node. Jadi saya ada kita kayak tadi nih, 2 kan sama 8. Else kan udah nggak masuk tuh, kita udah nggak masuk lebih kecil dari item yang awal. Berarti kan 8 nggak masuk kan. Terus masuk ke yang else. Dan sekarang current ini yang 8 sama dengan substrat node. Ya, itu while current node is not node. Node kan not node. Sama n current item lebih kecil dari data, current item lebih kecil dari data. Kan yang 2, current yang 2, sorry. Kan yang 2, while current node is not node. Kita kosong kan, nggak kosong karena ini ke 5 dulu kan. And current item, item, dan 2 kan levelnya kan 5 kan itemnya 5 kan lebih kecil dari data, 5 berarti lebih kecil dari data, kan, current sama dengan current.ref ini 2 ini berarti kan sama dengan currentnya kan jadi 5 ya, jadi 5, habis itu currentnya kan jadinya 2 kan, terus sama dengan current.ref berarti jadi 5, new node.ref ini tadi kan kosong ya, masih baru kan, sama dengan current.ref berarti dengan unitnya ini 8, terus jadi sini ada alasan, berarti kan nggak masuk sini kan, nggak masuk karena kan 8 kan lebih besar ya daripada 5 ya, ini nggak dapet, nggak masuk ke ruangan ini, kita langsung cari tanggal misalnya 5 sama 4 nih, kalau 5 sama 4 masuk nih kan, 4 kan bisa daripada 5, bisa daripada 5 setengah teh dong, ini kan 8 terlalu besar kayak sama 5 ikan sama dengan F ini kan 2, itu 2 nih F nya kan 5, Nono sama Nono tuh traffic yang ini sama dengan karena traffic ini jadi ke 5, terus itu kan buat traffic ini terusnya kan ini 5 kan, itu kalau traffic sama dengan 5 itu, jadi traffic ini kan orang paling kanan, jadi ada apa memang jadi bisa bullshit jadi selanjutnya kita metode pendapatan data ke link list demikian data minus nanti tadi udah ya, outline metode untuk membalik arah enter di link list, kan kita bikin fungsi baru namanya apa, self previous not sama dengan non, variabel baru previous sama dengan non, ini previous sama dengan kosong, n sama dengan self tambahkan n disatukan dicek satu-satu tuh ulangan, tapi cek satu yang sampai akhir banget sampai 0, terus next not sama dengan n node, kita bikin variabel n next node-nya sama dengan n dot ref, jadi referensi yang paling awal nih saya ada 3 lah, 1, 2, 5, next node ini sama dengan satu ini jadi 3 kan, 3, terus n dot ref sama dengan previous start ini nanti yang startnya 3 n dot ref sama di sini, jadi ya previous ini kan non ya, jadi n dot ref ini jadi non, terus previous node-nya ini sama dengan previous node-nya ini jadi kan non ya, n dot ref sama dengan non, habis itu previous node-nya n-nya kan dari 1,
kan, terus nanti jadi n di 1, habis itu n sama dengan x naught. Ini sama dengan x naught. X naught-nya kan berapa tadi? 3. Berarti 3 ini jadi n jadi 3 terus terus ulangi deh. X naught-nya kan sama dengan n A135 lah. N drive-nya x naught n-nya kan di 1. Terus itu n drive sama next naught-nya jadi n drive. N drive-nya kan 3. Jadi next naught-nya jadi 3. Habis itu n drive-nya dari 3 di previous node jadi 0. Jadi ini drive-nya ke 0 nih, jadi nggak nyambung. Terus itu previous node jadi kan previous node-nya kan non ya, non jadi n jadi 1, jadi 1. Habis itu n yang tadinya n-nya 1 jadi next node-nya 3 karena n drive-nya 3. Self start node sama dengan previous node. Jadi self start node-nya ini jadi previous node itu. Ini langsung ke coding aja ya. Kita nggak pakai mouse. Codingannya, nah, ini ada coding. Ini buat manggil-manggil codingannya ya, alias baru sembilan list, terus ada alias baru sini. Jadi buat ada 2 list di sini. Set at start, 1, 2, 3, terus 9, 10, terus ada insert at dex 2, terus 8, 20. Itu biar banyak, harus insert at n 5. Laling list, baru kita baru ini buat hitung banyak anggota, ini buat hitung jumlah, ini buat connect list, ini buat nyambung yang list baru nih, list baru yang ini disambung sama list baru di start. Jadi posisinya list baru ini bakal ada di start atau di awal. Terus gue tunjukin, terusnya ini ada list urut nih, kita hapus dulu, ada dev hapus tadi bikin buat non jadi kosong gitu. Jadi kita bikin list baru nih. Nah nanti 4823 kan urut apa random tuh. Nanti bakal jadi ngurut. Maksudnya kan yang nongol kan 4823 itu. Jadi kita jadi ngurut. Terus buat yang open, terus ntar ini list baru kita yang tadinya itu harusnya 10, nanti kita 321 ini. 321 nanti bakal di urut apa dibalik itu. Coba langsung coba aja ya. Tas ini list buat Indonesia. Nah kita tadi traverse-nya itu yang awal itu list baru yang 9, 10, terus 8, 2 kali list 5. Makanya namanya 10 minus 2 kali itu 8. 8 2 kali 8, 8, 9, 5. Terus di jumlah anggota dalam list. Anggota dalam list kan hasilkan list baru ya, banyak anggota yang di list baru. Contohnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 5. Karena tadi kan setiap n-nya kan dihitung kan sampai 6 itu buat dari plus ke 1, makanya anggota cuma 5. Nah, di jumlah hasil nilai dalam link list ini ada 40, karena 10 tambah 8, 18, 18 tambah 8 itu 26, tambah 9, 35, tambah 5, 40. Karena yang jadi coding itu C, kita plus, kita tambah sama n item. Jadi yang ditambah itu 10, 8, 8, 9, 5-nya. Kalau di jumlah anggota dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ada content list-nya. Ini biar jelas, semua itu list baru-barunya aku ini juga. Aku juga. Nah, ini jadi satu dari itu. Kan ada kan lah kita kontennya yang dulu ya, yang list baru dulu, habis itu yang list baru. Ini gini kan, apa namanya, yang list baru-barunya ini ada di akhir gitu kan. Di akhir 10, 8, 8, 9, 5, 21. Nah, karena di concatenate atau di kita sambung ini kita mintanya di start. Jadi yang di awal itu yang list baru-baru dulu, yang 3, 2, 1, terus 10, 9,
10, 8, 8, 9. Jadi karena kita hitungnya di start. Terus ini ada list yang terurut atau yang urut itu. Misalkan di sini yang ke print itu kan 4, 8, 2, 3. Tapi kita di sini karena kita tadi udah pakai def yang urut, jadi 2, 3, 4, 8. Terus ada list terbalik. Sebaliknya kita bikin list baru-baru. Yang tadinya di sini ya. Baru-baru di sini kan udah ala-ala. Ini kan list baru-barunya kan ada 3, 2, 1 yang jadi konflik kan. Karena udah gabung kan tuh di konflik. Jadi list baru-baru. List baru-baru yang dari 3, 2, 1, 10, 8, 8, 9, 5. Jadi 5, 9, 8, 8, 10, 1, 2, 3. Gitu. Mungkin segitu dulu dari saya untuk jawaban nomor 5 kita. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf, kami juga manusia dan siswa, jadi ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.